Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugiasi NIM A1A3190042. Berdasarkan tema yang diangkat mengenai kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat dalam perspektif HAM. Di sini saya mengambil kasus mengenai kebebasan berpendapat di era digital perspektif HAM. Pada tahun 2019 terjadi kasus yang menjerat salah satu musisi tanah air, yaitu Ahmad Dhani, yang mengunggah tulisan di Twitter pribadinya memposting pernyataan yang dianggap menimbulkan kebencian dan perpecahan di masyarakat. Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan nomor putusan 58 PDSUS 2019 PT DKI. Ahmad Dhani dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1,5 tahun menjadi 1 tahun penjara dan menetapkan barang bukti yang disita untuk dimusnahkan. Ahmad Dhani dijerat dengan pasal 28 ayat 2 JO pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Dari kasus tersebut, sebenarnya di Indonesia semua warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat di muka umum. Karena kebebasan berpendapat merupakan bentuk kemerdekaan tanpa takut sudah dijamin dalam undang-undang, salah satunya adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Namun, kebebasan berekspresi dan berpendapat terancam dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia atau HAM yang masih sering dilanggar. Sampai saat ini masih banyak orang yang belum menghargai dan menghormati hak kebebasan berpendapat. Misalnya, saat ada seseorang yang mengeluarkan pendapatnya di media sosial berujung di pengadilan, padahal mereka hanya mengeluarkan pendapatnya. Tidak sedikit juga orang yang hanya sekedar berpendapat atau berbicara di media sosial bermasalah dengan hukum. Maka dari itu, hak kebebasan berpendapat masih butuh bukti nyata dan butuh penegakan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Pengaturan tentang kebebasan berpendapat di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar, yakni pada bab 10A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, sehingga kebebasan berpendapat individu merupakan hak yang dilindungi secara hukum. Seseorang yang bersikap, berpendapat maupun mengambil sebuah kesimpulan, kemudian memutuskan dengan mengutarakannya. Dalam konteks ini, di media sosial. Tentunya telah melewati berbagai pertimbangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 23 ayat 2 menyatakan, setiap orang bebas untuk mempunyai,
mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Dari landasan normatif ini, bahwa hukum hadir dalam negara hukum yang demokratis untuk melindungi hak asasi manusia warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, khususnya pasal 27 ayat 3 yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, dan pasal 28 ayat 1 dan 3 tentang ujaran kebencian atau hate speech. Sebenarnya tujuan pasal di atas adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Dengan adanya Undang-Undang ITE sekaligus menjadi penegasan yang menuntut masyarakat lebih berhati-hati dalam mengemukakan pendapat ataupun di ranah publik, terutama melalui media sosial, karena dalam Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun sara yang mengandung kebencian. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, selayaknya tidak mereduksi kebebasan yang ada. Dalam konteks kebebasan yang positif yang sifatnya untuk membangun, mengembangkan diri dan demi kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum yang berlaku, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal itu penting agar kebebasan berpendapat dan berekspresi yang diakui konstitusi tetap terjamin. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.